Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Apa pelajaran sekarang? Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan dipimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum kita belajar lagi, saya akan dulu. Nanti dari suku utamanya angkat tangan kemudian bilang ya. Yang pertama, Amer, Tidak. Sabida, Alfia, Firda, Aida, Adira. Ayu, Adira. Dina, Adira. Farah, Yasmin. Adira. Hadir semua ya. Ya. Belajar yaitu bab pertama dan nanti ditutup dulu bukunya. Ya, nanti saya menjelaskan dulu. Bab pertama yaitu tentang aksi nyata para pelindung bumi. Itu bab judulnya. Nanti ada subjudul. Aksi nyata para pelindung bumi. Yang melindungi bumi. Nah, kemudian di sini ada kita akan belajar namanya berita. Ada kejadian yang nyata, ada berita live langsung, ada berita yang tidak langsung. Menganalisis teks berita. Kalau berita yang baik itu bagaimana, berita yang akurat itu bagaimana. Semakin berkembangnya teknologi, berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita mudah diketahui dengan cepat. Adanya berita. Berita itu berbagai macam. Jadi pengertian berita yang tadi kalian sudah jelaskan adalah informasi. Ya, informasi kita dapatkan dari mana? Ada namanya media televisi, ada namanya media cetak, bisa majalah, bisa koran, bisa apa lagi? Apalagi? Televisi, HP juga bisa, kemudian radio, ada majalah, ada koran atau surat kabar. Teks berita itu memiliki ciri khusus yang berbeda. Ya. Ciri-ciri teks berita sebagai berikut. Yang pertama adalah faktual. Ya, jadi kalau ingin berita itu ingin bagus, maka berita itu syarat ciri-cirinya harus faktual. Faktual itu apa? Nyata. Yaitu berita dengan sifatnya nyata, jadi tidak dibikin. Kalau misalkan ada gempa bumi di Jogja, itu kan nyata. Nanti kita yang mungkin nanti sebagai wartawan, ya, nanti akan langsung ke sana mendatangi tempat kejadian. Maka sebelum kita masuk ke ciri-ciri berita, kita harus mengetahui dulu dalam penyampaian informasi. Pada teks berita itu harus mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, ya? Nah, 5W plus 1H. Ini bukan matematika, tapi ini adalah suatu berita. Ini wajib syaratnya ada 5W plus 1H di dalam informasi berita itu. Apa itu
itu 5W1H itu? Yang pertama ada W apa? Wah. Nah, what itu dalam bahasa Indonesia apa? Apa? Jadi beritanya apa yang ditunjukkan berita itu apa? Kejadian apa kan seperti itu. Nah, misalkan tadi yang sudah saya jelaskan, ya, Pak Guru jelaskan, jadi gempa bumi yang di Jogja dengan skala 1,7 Richter misalkan. Kemudian yang kedua adalah WU. Nah, tidak urutnya apa-apa. Ada WU. Apa itu WU? Siapa? Kejadiannya siapa korbannya? Ya, siapa korbannya? Nah, itu harus adegan terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada namanya when. When itu apa? Kapan kejadiannya? Kalau tadi pagi, berarti kejadian itu masih hangat. Harus ada wajib ini. When, kapan kejadiannya? Wah, tahun yang lalu, berarti sudah tidak faktual lagi atau aktual, hangat. Ya, berita itu berarti sudah basi. Yang keempat, ada namanya where. Where itu artinya apa? Di mana kejadiannya? Apa yang kabar dunia Iran ya mengebom Israel itu kan berita yang hangat dibicarakan. Di mana kejadiannya? Di luar negeri itu antara negara Iran dan negara Israel. Nah, Palestina yang menjadi korban. Kemudian yang kelima, terakhir, why? Apa itu why? Kenapa kejadiannya itu? Kenapa terjadi gempa bumi? Karena lempengan bumi itu bergeser, atau karena kulit buminya itu adalah bergeser sekian. Ya, kenapa kejadian itu? Kenapa terjadi? Kenapa terjadinya bencana? Nah, itu mesti ada sebabnya. Kemudian ada satu hal, apa itu? How? Bagaimana kejadian itu terjadi? Bagaimana. Nah, ini sangat harus ada di dalam teks berita. Maka ini wajib harus ada di dalam teks berita. Ketika kita menyampaikan berita itu harus ada 5 W kemudian 1 H itu. Harus ada salah satunya. Mau what, mau who, mau when, mau where, mau why, ataupun how. Itu harus ada. Kemudian yang tadi berita memiliki ciri khusus yang tadi yang pertama adalah faktual. Faktual itu adalah dari beritanya nyata. Kemudian ada aktual. Apa itu aktual? Hangat dibicarakan. Kalian pernah melihat berita Lambe Tura, ya kan? Nah, Lambe Tura itu berita artis gosip, ya kan? Nah, itu berita hangat. Kalau berita hangat itu biasanya bisa menarik para pendengar ataupun yang membaca ataupun yang melihat di televisi. Yang melalui radio berarti mendengar. Nah, berita itu serinya harus aktual, hangat dibicarakan. Artis A yang menikah lagi dengan artis ini sebagainya, atau pembantunya atau PRT-nya artis ini menganiaya anaknya, itu aktual, ya hangat dibicarakan, maka akan ratingnya akan tinggi. Kemudian ada unik dan menarik. Nah, berita itu cirinya harus unik dan menarik. Unik, menarik dibaca kalau melalui orang dibacanya. Biasanya kita kalau membaca yang enak itu adalah yang ada gambarnya, ya kan? Atau kejadian apa ya. Itu harus ada unik dan menarik. Kemudian berpengaruh bagi masyarakat luas. Nah, berita itu harus berpengaruh kepada masyarakat sekitar. Objek berita yang disampaikan sesuai keadaan atau kondisi saat itu. Ya, jadi sekali lagi gempa
Ketika ada kabar gempa didatangi, ternyata ketika kita wawancara nggak ada gempa, nah berarti berita itu adalah hoax, tidak objektif. Yang F, menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku paham, sederhana, bahasanya sederhana, tidak di dicampur-campur macam-macam, ya, yang bisa dimengerti oleh masyarakat yang mendengarkan atau yang melihat. Kemudian komunikatif, jadi bahasanya itu bisa orang mengajak berkomunikasi. Nah, ini syarat ini, berita itu akan berita itu akan bagus kalau memenuhi syarat ini. Biasanya kalau ketika ada kejadian, kita akan bertanya, kapan sih kejadiannya, ya kan? Kemudian di mana sih kejadiannya itu? Kemudian siapa sih pelakunya? Misalkan gitu. Ada pembunuhan, mutilasi, siapa pelakunya? Dan korbannya berapa? Siapa? Ada jenis-jenis teks berita. Ya, ada beberapa jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung atau straight news. Apa itu? Apa? Berita langsung, mendatangi langsungnya, atau disebut lagi kan ada kejadian di suatu daerah, ada korban mutilasi, dipotong-potong. Nah, nanti kita datang ke sana langsung, kemudian wawancara sekitar masyarakat itu, menanyakan bagaimana kejadiannya, kemudian siapa pelakunya, orang mana, bagaimana. Nah, itu berarti berita itu disebut dengan berita langsung. Dia datang ke tempatnya. Biasanya kalau dalam TV itu ada namanya breaking news. Ya, kita baru hangat, nanti wartawan datang ke sana. Kemudian ada berita opini atau opinion news. Apa itu opinion news itu? Berita opini yang isinya mengenai pendapat, pernyataan, pendapat saya biasanya ada dalam wawancara antara ahli politik, ya, orang yang ahli politik dengan ahli hukum. Di situ berdebat atau adu opini, adu pendapat masalah hukum dan sebagainya. Kemudian ada berita interpretatif atau interpretatif news. Apa itu? Masih ingat enggak? Yaitu berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul. Misalkan bola, di situ nanti kita mengomentari orang yang setelah berita bola itu tayang, kemudian nanti masuk ke berita, nanti biasanya wartawan itu mengomentari pemain ini dan sebagainya. Itu namanya berita interpretatif. Kemudian ada berita mendalam atau deep news. Apa itu? Ya, apa? Berita yang dikembangkan dari berita yang sudah muncul. Jadi beritanya itu diulang terus. Ya, beritanya diulang terus. Biasanya kalau kita nonton berita, nanti besoknya muncul lagi, diulang lagi, muncul lagi. Seperti yang hangat itu, yang berita hangatnya artis yang dipukul oleh orang yang tidak dikenal, ya, itu besok keluar lagi, besoknya keluar lagi, terus itu namanya berita news atau berita mendalam. Kemudian ada berita penjelasan atau yang terakhir yang F, ada berita penyelidikan atau investigative news. Pernah melihat berita di INEWS juga ada namanya AIMAN. Jadi ketika ada orang DPR misalkan korupsi, nah nanti di situ yang wartawan itu datang menginvestigasi di mana ketika digeledah ada berapa uang yang digeledah dan sebagainya, atau yang kemarin yang beritanya udah lama seperti berita Sambo, ya, yang membentuk adegannya yaitu adalah Joshua, ya, itu kan nanti wartawan menginvestigasi bagaimana dia ditembak, dan siapa yang menembak, siapa pelakunya, kapan waktunya, bagaimana. Itu tidak ada jelas. Nah, itu jenis-jenis teks berita.
Karena coba dibuka LKS-nya, ya, dibuka LKS-nya yaitu halaman 12, silakan dikerjakan tugas kelompok. Nah ini ada 10 dibagi 3. Berarti ini pas 4, ini 3, silakan 3, nanti 3 ke sini. Yang 3 ke depan. Khususnya ke depan yang ya apa namanya? Amel depan, Firda Oda. Silakan kerjakan. Tugas kelompok ya, jadi dikerjakan. Tugasnya dikerjakan berikut secara kelompok, termasuklah informasi pada gambar berikut. Ada gambar berikut. Saya kasih waktu 5 menit atau kurang dari 5 menit. Nanti kita bahas nanti maju satu persatu untuk mempresentasikan tugas kelompok. Jadi satu kelompok itu nanti ada yang maju, kemudian membacakan ini jawabannya seperti ini. Ya, kalau sudah paham, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada yang belum paham, nanti tanyakan ketika nanti ada pelajaran lagi tentang masalah berita. Maka jangan malu bertanya. Ya. Ketika ada yang belum paham, silakan tanyakan. Jadi kita tutup pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.